Ada yang namanya apel ergometrin. Ya. Ya, kemudian ya infusor oksigen kata yang kita gunakan untuk masalah lambung itu, tapi bukan ini. Katanya yang hanya satu. Ini kan polikateter. Ya. Kalau ingatkan kata besok ya kalau untuk persalinan ya katakan yang hanya tunggal sendiri itu Pak. Dan yang poli ini kan untuk yang kalau menunjukkan olinfek. Ini untuk drainase malah bukan untuk tindakan. Nah, kemudian ya, kapas, kasa. Kalau kasa ini bagian dari kardus yang harusnya kita sudah siapkan di dalamnya. Dan setelah kita pastikan dalam 30 menit tidak ada tanda perlukasan plasenta, nyatakan telah terjadi plasenta. Maka kita lakukan persiapan manual plasenta, lakukan KIE dan inform konsen minimal dalam penjelasan berkaitan dengan kondisi. Tindakan yang akan dilakukan selanjutnya karena ada penyulit kala 3. Informasi lengkap sudah dijelaskan di awal. Ya, ini hanya sifatnya mengulang kembali bahwa ternyata ada penyulit persalinan yang harus segera diselesaikan dengan cara melahirkan plasenta secara manual. Langkah dari APN tidak ada di tangan. Nah, informasi dilakukan pasien paham, kemudian melakukan memakai APD dan cuci tangan, kemudian memakai sarung tangan tindakan. Ya, standar tindakannya ini ya, setirnya. Ergometrin. Ergometrin atau metergin atau metil ergometrin itu sama. Ya, patahkan ampul. Ya, kemudian buang ke dalam safety box, tutup ampulnya. Kemudian kita memakai satu sarung tangan. Dan ergometrin. Pastikan tidak ada peluru udara. Kita sudah pakai instrumen. Jadi salinan tadi sudah memakai langsung 2 ya, pastinya tidak ada lagi. Nanti hanya ketika sudah melakukan manual plasenta mengganti dengan bisa juga didobel dengan memakai sarung tangan panjang. Ya, kemudian melakukan kateterisasi jika kandung kemih penuh, diawali dengan melakukan vulva belum. Posisikan dalam posisi litotomi. Ya, untuk melakukan vulva hygiene ya, diawali sebenarnya dengan pemasangan oksigen, pemasangan infus, kemudian vulva hygiene pada daerah akan kita lakukan perasa di genitalia. Nah. Buka labia kita. Dan dikasih belum sampai ke anus. Ya, jika
Jika kandung kemih penuh, lakukan kateterisasi. Ya, masukkan ke dalam uretra, pastikan kandung kemih benar-benar sudah kosong dengan menekan di atas suprapubik. Setelah ini nggak keluar lagi, berarti sudah kosong. Ya, letakkan di sampah, ini hanya cukup sekali buang, nggak boleh dipakai lagi. Kemudian ya ganti dengan handphone yang baru ya, atau selipkan dengan lain. Dulu lepasan secara terbalik, kemudian mengganti dengan sarung tangan panjang. Ya, kemudian pasangkan duk di atas perut ibu. Nanti kalau sudah masuk, saya tangannya dari vulva ini masuk ke genitalia, masuk ke udara, saya pindah ke sini ya. Ya. Kemudian memakai handskun panjang. Ya, masukkan tangan kita secara obstetrik. Ya, diawali dengan memasukkan jari telunjuk, jari tengah, ikuti jari telunjuk, kemudian ya selanjutnya adalah masuk begini. Nah, kita menunjuk. Ya, setelah kita masuk, kemudian pindahkan ke dalam fundus. Ya, saat kita sudah masuk ke dalam vagina, ya pastikan daerah sekitar genitalia tidak ada gumpalan darah yang normal, maka keluarkan dulu. Cabesnya ada nggak? Ada. Nggak ada. Oh itu manual kuasa itu kalau saya. Masukkan tangan kita ke dalam vagina, menyusuri tali pusat. Keluarkan dulu ya. Ini yang ini ada bentuknya nggak? Dalam yang apa kaki. Masukkan tangan kita setelah menfajar, masukkan tangan ke secara obstetrik dengan menyelusuri tali pusat. Letakkan tangannya di bawah tali pusat. Masuk secara obstetrik. Ya, ini intinya adalah tangan kiri kita memegang tangan kanan kita masuk menyusuri tali pusat. Ya, kemudian setelah tangan kita masuk ke dalam kafum uteri, ya sudah mendapatkan bagian, pastikan bagian tangan sudah terlepas. Ya, kemudian lakukan pelepasan plasenta dengan menggunakan sisi jari sejajar ulna. Oke. Kalau kita masuk ke vagina ya, nyusuri tali pusat. Ini katakan kita masuk ke vagina begini. Ya, kemudian masuk ke dalam kafum uteri, ini mulut rahim ya. Mencari dengan memposisikan tangan kita, kemudian setelah tangan kita masuk, ya buka jari-jari tangannya menjadi begini, kemudian setelah di dalam dibuka menjadi ya. Masukkan, kemudian buka jari-jari tangan kita, masukkan dengan mencari bagian plasenta yang sudah lepas. Setelah tangan kita berada di fundus, ini lepaskan, ya pindah ke fundus untuk memastikan ya tangan kita di posisi yang benar. Ya, fungsinya fiksasi supaya fundus tidak bergerak makin ke atas, karena ini masih baru melahirkan, tangan kita yang masuk panjang, maka ini bisa kami mudah sekali terdorong begini. Ya, lepaskan plasenta. Ya, mencari bagian yang sudah terlepas dengan sisi jari tepi, sisi jari sejajar ulna. Kemudian setelah terlepas, ya pastikan kembali tidak ada bagian yang tertinggal. Ini masih di dalam, jangan dulu keluar tangan kita. Jadi di tangan di luar, ini kembali masuk, memastikan bagian-bagian yang tertinggal. Tidak ada bagian yang tertinggal. Seluruh dinding ini harus kita pastikan tidak ada bagian yang tertinggal. Nah itu kemudian ya, pegang dengan tangan kita, ya
pindahkan tangan kita untuk menahan fundus supaya tidak terdorong ke keluar, pindahkan ke supra pubik. Ini menahan supaya tidak ikut keluar. Ya, keluarkan semuanya, masukkan ke dalam. Paslah, segera lakukan massage fundus selama 15 detik sampai benar-benar berkontraksi. Sebenarnya bukan massage fundus sampai berkontraksi selama 15 detik. Jika memang masih tidak ada kontraksi terus, maka dinyatakan telah terjadi atonia uteri. Maka lakukan proses KBI KBE atau pemasangan kondom kateter jika akan dilakukan segera rujukan. Ya, sudah kita masuk berarti uterus sudah dipastikan berkontraksi. Ya, maka baru kita melakukan penyuntikan ergometrin. Kalau di APN nggak ada suntikan ergometernya, karena itu sudah masa plasenta, sudah melahirkan proses manual, maka harus dicegah perdarahan aktifnya di pasca kelahiran plasenta. Akibat tangan kita masuk di mana uterusnya menjadi lebih lunak, harusnya sudah mengecil, tapi karena tangan kita tadi ada intervensi menjadi dia tetap masih dalam posisi besar dan belum bisa berlatih dengan maksimal. Suntikan secara intramuskuler di sepertiga paha. Kemudian pastikan kembali uterus berkontraksi. Ya. Selanjutnya cek laserasi jalan lahir, buka dinding vagina. Ya. Pastikan dari bagian porsio, dari bagian sini keluar dari genita, ya, dinding vagina bagian kanan. Kita usap dulu, ambil kasar lagi, masukkan tangan kita ke dalam mulut rahim, sekitar mulut rahim, usap. Pastikan dengan menggunakan lampu sorot, bersihkan dinding vagina sebelah kanan. Ya, pastikan ya ada robekan atau tidak, luasnya seberapa persen, masuk ke derajat berapa. Jika ada laserasi, ya, maka kita harus memastikan dengan menggunakan pengecekan alibusan, mengecekan laserasi jalan lahir. Ya. Setelah itu kita singkirkan alat, ya, masukkan plasenta ke dalam tempat plasenta. Dicek kelengkapan apa tidak? Dicek kelengkapan enggak? Iya. Dicek. Setelah APN, setelah plasenta lahir, masa fundus, cek laserasi, cek kelengkapan plasenta. Ini dicek juga. Sudah enggak lagi. Yang namanya perlengkapan seperti ini sudah remuk. Kalau ini perlengkapannya kuat, ini kadang mesti pecah-pecah. Ya bisa seutuh ketika melakukan plasenta kelahiran secara spontan. Kalau ada bagian yang memang dipaksakan dilahirkan, ya, jadi nggak lahirkan tadi sudah sebelum tangan kita keluar, pastikan tidak ada bagian yang ngapain cek plasentanya, jelas tidak apa sudah. Kalau ini manual sudah pecah-pecah plasentanya, maka kenapa karena ngeceknya sulit, makanya memastikannya dengan tangan kita sebelum keluar, memastikan kembali uterus benar-benar sudah bersih. Kalau sudah bersih akan merasakan ini seperti ini, justru malah merasakan seperti ada gerak-gerak, tidak halus. Tapi kalau kita dimana halus, berarti masih ada selaput yang tertinggal. Kalau kita cek ini benar, akan sedikit bunyi, malah kita sedikit bunyi. Harusnya kita bersihkan, kita pastikan kan sudah benar-benar bersih, biasanya agak sedikit ada bunyinya, ada suaranya. Dan kita bisa merasakan dengan getaran tangan kita. Ini kan ada getaran, sama ini kan halus, nggak ada apa-apa. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan tangan kita dengan membawa plasenta yang sudah kita lahirkan, itu sudah dipastikan dalam posisi dia sudah benar-benar lengkap. Ini, ya. Pastikan kembali tangan kita disuntik kembali, memastikan dada tertinggal, kemudian keluarkan dengan cara dipegang. Ya, karena ini megang plasenta ini dengan diri ini kan akan
Melegang kan? Rahim melegang kan? Ada peregangan kan? Menghindari ini ikut keluar, tekan di sini. Suprabukitnya ditekan. Masukkan ke dalam placenta, lakukan massage fundus untuk memastikan uterus berkontraksi selama 15 detik. Jika 15 detik tidak ada kontraksi, maka kita nyatakan terjadi atonia uteri. Biasanya atonia uteri itu jadinya adalah seperti ini. Placenta tidak bisa lengkap, berarti faktor yang tidak lengkapnya adalah karena faktor kontraksi yang tidak kuat. Saya tidak menjelaskan placenta. Atau pada orang anemia memang ada pertekanan placenta yang masuk ke dalam, karena memang ketika placenta tumbuh butuh gizi. Ketika orang anemia gizinya tidak mencukupi, maka dia akan yang memberikan kehidupan bayi di dalam uterus ibu kan placenta. Dia akan makin dalam mencari gizi yang dibutuhkan untuk memberikan makanan kepada bayinya, sehingga pertekatannya dia akan makin dalam. Kenapa orang anemia warnanya banyak? Satu, ya tadi, ya rasio placenta atau berjalan pasca salin. Kemudian yang paling beresiko tinggi adalah perdarahan, ya akibat dari kontraksi yang tidak adekuat pasca lahirnya placenta. Makanya kalau kita di kehamilan yang paling kita amati adalah kadar hemoglobin. Kalau tidak dari penyakit HB itu dari perhatian di 1, 2, 3 HB itu sorotan untuk dilihat terus, ya, diperbaiki terus sampai kesiapan persalinan, tidak lagi ada anemia. Harapannya menghindari ya angka kesakitan di persalinan. Ya, setelah itu sudah cakram sudah selesai, kemudian ya bersihkan badan ibu, melanjutkan manajemen bayi baru lahir. Ya sudah bersihkan ibu, kemudian ya, bersihkan ini, singkirkan yang sudah kotor, buang ke tempat ya dari kotor. Ya, kemudian bersihkan badan ibu dengan menggunakan air bersih. Dan sama bersihkan itu enggak sampai ya, perhatikan KU. Ya? Secara suntik ekonomi langsung perhatiin. Perhatikan keadaan Sampai ada keadaan pasien. Ya, setelah itu kita bersihkan ibu. Ya, kemudian Mana maskapnya? Kemudian vagina bersihkan juga, diulang dengan menggunakan air DTT. Jika ada luka maka berikan pengobatan antiseptik, kenakan pakaian dalam ibu. Ya. Ya, angkat bokongnya ya Bu ya, sambil mengangkat bokong, bersihkan yang kotor baru diambil. Buang ke tempat sampah infeksius. Ya, kemudian kenakan pakaian secara rapi, pastikan ibu aman. Ya. Imut juga nggak ada, ini perlukan kok minimal semua. Soalnya tadi udah habis ibu selimutnya tadi. Iya. Jadi untuk yang berikutnya sudah nyiapkan atau belum? Udah ibu. Ya, kemudian singkirkan, celupkan di dalam klorin. Buang ke sampah infeksius. Kemudian cuci tangan dengan menggunakan air bersih. Oke. Sampai di sini ada yang diklarifikasi.